Saya Tika Isnovia 2016-11023 dari kelas A. Saya Audia Karisma Ragasiwi, Nirem 2016-11024 dari kelas A. Saya Aisyah Widiarti, NIM 2016-11025, kelas A. Kami dari kelas A, kelompok 7 akan menjelaskan tindakan bedah periodontal. Prosedur tindakan bedah periodontal: yang pertama kuretase, yang kedua gingivektomi, yang ketiga operkulektomi. Yang pertama ada kuretase. Kuretase di bidang periodontik, yang berarti pengerokan di dinding gingiva pada poket periodontal yang untuk memisahkan jaringan lunak yang terasa sakit. Adapun kuretase gingiva yaitu pemisahan jaringan yang meradang lateral di poket periodontal dan di epitel jangka. Adapun indikasi kuretase yang pertama adalah kedalaman poket jangka dengan lebar dan ketebalan jaringan gingiva. Yang kedua adalah jaringan edema yang meradang. Yang ketiga adalah sebagai prosedur awal dalam pembedahan untuk melihat kualitas jaringan agar supaya mudah untuk ditangani. Yang keempat adalah untuk poket paraboli yang kedalamannya kurang dari 5 mm. Lalu yang kelima yaitu pada pasien yang merupakan kontraindikasi untuk dilakukannya bedah periodontal. Lalu yang keenam, apabila telah dilakukannya scaling dan planning, inflamasi masih ada. Lalu yang terakhir, yang ketujuh adalah pocket inflaboni dengan kedalaman yang sedang atau moderate. Kontraindikasi kuretase: yang pertama adanya infeksi akut seperti NUK, yang kedua terdapat fibrous enlargement seperti penitoin hiperplasia, dan ketiga adanya poket dalam yaitu lebih dari 5 mm. Alat dan bahannya ada APD untuk operator yaitu sarung tangan dan masker, alat standar, kuret universal, kuret Gracey nomor 1 sampai dengan nomor 4 untuk gigi anterior, nomor 5 dan nomor 6 untuk gigi anterior dan gigi premolar, nomor 7 sampai dengan nomor 10 untuk bagian fasial dan lingual gigi posterior, nomor 11 dan 12 untuk bagian mesial gigi posterior, nomor 13 dan juga nomor 14 untuk bagian distal gigi posterior. Sebelum melakukan tindakan, operator menggunakan sarung tangan dan masker. Gigi yang akan dilakukan kuretase yaitu gigi 41 menggunakan kuret Gracey nomor 1 sampai 2 untuk gigi anterior. Kuret Gracey dipegang dengan cara modified pen scrape. Jari lain melakukan tumpuan atau finger rest pada gigi sebelahnya. Masukkan kuret ke dalam poket sampai menyentuh junctional epithelium dengan sisi tajam menghadap ke jaringan lunak. Kuretase dengan horizontal stroke pada dinding lateral poket. Ulangi beberapa kali hingga jaringan granulasi terangkat dengan ditandai keluarnya darah segar. Selanjutnya, irigasi dengan larutan salin untuk menghilangkan debris. Yang kedua ada gingivektomi. Gingivektomi adalah eksisi dinding jaringan lunak pada poket untuk memberikan atau yang memberikan aksesibilitas dan visibilitas untuk melakukan scaling dan replanning.
Adapun indikasi dan kontraindikasinya, yang pertama ada indikasinya. Yang pertama adalah pocket gingiva dan pocket suprabony yang dangkal sama dengan dinding pocket yang fibrotik. Lalu yang kedua adalah pocket infrabony yang dinding gingivanya tipis. Apabila dilakukan kuretase akan merobek dinding gingiva. Yang ketiga adalah mengeliminasi gingival yang enlargement. Lalu yang keempat yaitu keterlibatan bifurkasi tanpa kerusakan tulang. Lalu yang kelima adalah pocket suprabony dengan kedalaman 4-5 mm dengan dinding yang fibros. Kontraindikasi gingivektomi, yang pertama kehilangan attachment gingiva, yang kedua pocket infrabony, yang ketiga perawatan yang membutuhkan estetik terutama gigi anterior atas, yang keempat area cervical gigi terekspos, dan kelima pocket meluas ke bawah mukogingival junction. Sebelum melakukan tindakan, operator menggunakan sarung tangan dan masker. Lakukan anestesi lokal pada daerah kerja yang akan dilakukan gingivektomi. Penentuan kedalaman pocket dengan menggunakan prop periodontal. Penentuan bleeding point dengan menggunakan pocket marker yang dijepit sehingga dasar pocket dapat diidentifikasi oleh bintik-bintik perdarahan yang terjadi di bagian fasial gingiva. Lakukan insisi dengan menggunakan pisau Kirkland pada bagian fasial gingiva. Insisi bagian interdental dengan menggunakan pisau Orban. Insisi dimulai dari bagian apikal gingiva yang membesar menuju ke koronal sampai titik dasar pocket dan tulang alveolar. Selanjutnya, di bevel membentuk sudut 45 derajat. Insisi dapat dilakukan discontinue atau continue. Buang jaringan granulasi, kalkulus, dan cementum nekrotik dengan menggunakan kuret sehingga didapatkan permukaan akar yang bersih dan halus. Lakukan gingivoplasti, yaitu merincingkan dan menipiskan pada daerah margin gingiva untuk mengembalikan kontur gingiva. Irigasi permukaan gingiva setelah dilakukan gingivektomi. Area yang diinsisi ditutup dengan periodontal pack. Ketiga ada operculektomi. Operculektomi adalah prosedur bedah yang menghilangkan operculum atau flap gusi yang menutupi sebagian gigi sehingga dapat mencegah perikorononitis akut. Adapun indikasi dan kontraindikasinya, indikasinya yang pertama adalah ada ruang untuk erupsinya gigi molar ketiga. Kedua adalah erupsi sempurna, yaitu sebagian gigi erupsinya itu dengan ketinggian sama dengan garis oklusal. Lalu yang terakhir yaitu pasien tidak mau dilakukan ekstraksi gigi, maka dilakukan operculektomi. Kontraindikasi operculektomi, yang pertama erupsi gigi horizontal, yang kedua erupsi gigi tegak tetapi erupsinya belum sempurna karena masih tertutup oleh tulang. Alat dan bahan operculektomi, yang pertama ada alat pelindung diri yaitu masker dan sarung tangan, kedua ada cotton roll, ketiga ada scaler, yang keempat ada scalpel dengan blade nomor 12, selanjutnya ada aquada steril, dan yang terakhir ada periodontal pack. Prosedur operculektomi. Pertama, kita menentukan perluasan dan keparahan dari jaringan tersebut dengan menggunakan periodontal probe. Setelah itu, kita lakukan anestesi lokal
Kemudian kita menggunakan blade nomor 12 untuk melakukan insisi pada bagian operculum tersebut. Insisi dilakukan dimulai dari anterior ke anterior ramus dan dibawa ke bawah dan ke depan ke permukaan distal dari mahkota sedekat mungkin dengan cemento enamel junction. Setelah itu, kita lakukan eksisi dengan memotong jaringan gingiva yang menutupi gigi tersebut. Setelah itu, kita bersihkan dengan aquades dan dikeringkan. Dan dilanjutkan dengan tahap penjahitan. Sekian video dari kelompok kami.